Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Hadisun hasan Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah pagi yang berbahagia ini hendaknya kita semuanya terus menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mencintai kita, begitu menyayangi kita, dan begitu sayang kepada kita. Faktanya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu hidayah yang besar kepada kita, yaitu kelapangan hati, kelapangan jiwa, dan kelapangan gerak untuk bisa menghadiri salat subuh berjamaah. Famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah akan berikan kepadanya hidayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, yasrah sadrahu lil Islam, diberikan kepadanya kelapangan dadanya. Makanya sidang jamaah, saya yakin sekali sejak tadi malam mau tidur saya teringat untuk hadir hari ini. Puno ada naik malam ingat dengan cara kita truk puno pak masjidnya di acara subuh berjamaah bersama jamaah wafat. Ketika tinggal nyangke kemudian
Allah ukur daya guna. Ada yang jam 4, ada yang jam 3, ada yang poh put lewat 20 minit. Nah yang poh 5. Rumah di caranya 20 minit itu. Itu tandanya jiwa kita itu sudah ditarik oleh Allah agar mendekat kepadanya. Makanya Allah mengatakan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Si barang kasa yang Allah akan juk sabuh hidayah, akan diberikan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Bersyukurlah kita bahagian dari itu. Subhanallah, salat subuh kita kayak salat maghrib ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditambah zikir tadi, tambah tadi imam membawa surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau. Pakriban Nabi habis udip kenyang kepikir kita tanya berpandu. Sehingga tanya habis dia berselawat kepada Nabi kita yo. Apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pasti jiwanya beda. Itu bukti fakta-fakta bahwa Nabi kita begitu sayang kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum yang, kaum ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, pengurus masjid yang dimuliakan Allah. Nibak bengahnya ulun tuan ingin sampaikan tentang karena diaktif karena bulan Ramadan, sering urang bulan Ramadannya gagal. Lagi ton, umur 50 put, 50 put, 40 ton, tapi Ramadan biasa saja. Ini kenapa? Nah, ini kita persiapkan dari sekarang agar Ramadan kita nanti benar-benar dari hari pertama startnya langsung cus gitu. Bicah lah. Tak pakai pertama laju. Walaupun mahal. Tak laju. Dari Eropa Ramadan impau lagi. Ya, lancar. Yang pada start lagi no warming up ni. Agak benar, nak zikir le, bang kenang zikir lain juga dia. La ilaha illallah. Beda je mana? Loh, najis semua lagi searafah. Yang khas yang ditunjuk oleh Allah ya. Dan sembarangan yang nada-nada ni ditunjuk oleh Allah. Saya syukur nak terima Quran lagi. Qurannya pada dengar kah kedih Sumatera Utara. Yang kanan orang Aceh. Gemedikir sana menggetar jiwa Sumatera Utara. Allahu Akbar. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena orang Acehnya disebut bangsa penakluk. Ya orang Aceh menakluki dia. Bagi ulun tuan, lonjak ke Jakarta, lonjak Pak Monas dan pegang. Insya-Allah ulun tuan akan bergerak dengan program 1 juta rumah ngaji Indonesia. Ya orang Aceh, memang lagi mental ni, anak pajuh ke mulu. Berlawan ke mulu. Bagaimana kita mau siap menuju Ramadan? Narak jam nak mulai baru engkat mulu hitamang, udang hitamang, lobster hitamang, engkat maten hitamang, buah beliu pada lawan yang membentuk. Makanya orang Aceh walaupun dia keras tapi lembut jiwanya. Gejok musibah langsung taubat. Ya orang Aceh. Gop kahana makanan tanya tetap nak. Kahana duduk tak ada wadah bulat, wadah tsunami. Kahana duduk tak. Terus itu orang Aceh. Dia punya karakter penakluk. Penakluk masjid-masjid. Nyena baju warna. Nah, ini kenapa hari ini saya ingin mengajak cerita ini agar Ramadan nanti
kita bisa menaklukkan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Yang tegala Ramadan kan kada ketarik ila Allah. Alun tuan tiga di batoh. Lun dengar tiura tiga apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah lewat apa? Tiga nak lo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah lewat dua. Cukuplah yang lewat Pak. Menuju Ramadan tu. Kita lagi doa dia menuju Ramadan. Memang menyokat roh Ramadan. Urut pun setar laju. Biasalah menyorak pertama penuh. Tak apa-apa. Senang kita. Sampai hari terakhir. Hari ini harus dilakukan warming up. Pemanasan dulu Pak. Yang bulan Ramadan. Kita lagi doa. Jamaah sebuah rapah. Juga keliling. Ramadan Pak. Ini lega lah. Ramadan masjidnya. Ramadan kedua. Ramadan ketiga. Nyai peramu pulang kata penghabar Ustaz Zara apa? Amin ya Allah. Yang sabuk aset dulu macam. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak, judulnya adalah bagaimana menang sukses menikmati Ramadan. Ya. Tersyaban tajid warming up lagi saya olahraga Pak. Nah pemanasan le. Karena kalau Ramadan nanti tidak ada pemanasan, urapun bentang Pak semangat. Mam yang gemel lagi mau satu halaman. Tak goyang aja deh. Payah gantung kata. Tak pernah pulang lawat. Anak salah cik. Tapi anak pulang tu Ramadan. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tenang lah. Pemanasan saya. InsyaAllah di Ramadan diberkahilah macam masjid puno baru InsyaAllah masyarakat nak bantuan punonya kayak tebit Pak pengguna masjid baik ya Pak puno karena gambaran puno on mirah kabihna puno Pak mang kubah hele baca puno Allah Akbar puno tebit on biru yang tiada Pak InsyaAllah on berubah Pak setiap kerja masjid mirah. Yang mirah biar mencoba caleng Pak. Soekarno Hattanya memeh sampai masjid. Yang menyokak siap insyaAllah memenangkan Ramadan mirah sampai hilang gantong Pak. Nyohan nalehon kan warna coklatnya itu Pak. Warna terbodoh kan. Nyohan insyaAllah. Nak percaya long tuan Pak. Nyoh masjid mentipek le. Yang mandum tergantung. Pakai. Karena sudah tahu cara menang Ramadan. Nyoh menyojadah merebut Ramadan ini satu nikmat yang luar biasa Pak. Tak laki doa Pak. Terus Ramadan, Pak Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir. Masya Allah, Allah yang kaya. Okey. Kiban cara kita menangkan bulan suci Ramadan. Yang pun tak adalah hendaknya getanyo talatih. Kita latih jiwa-jiwa ikhlas getanyo. Ikhlas Pak. Dia harus tahu ulang-ulang apa itu ikhlas. Kalau begitu apa itu ikhlas? Ikhlas adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dengan nilai sama. Ya. Dengan cara profesional. Itu ikhlas. Kenapa sholat itu tidak berubah-ubah gerakannya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya enggak berubah. Begini terus. Kan hana Pak orang sini Allahu Akbar. Terus Selasa Allahu Akbar hana. Tetap sama. Sampai kita ikhlas. Allahu Akbar. Betul-betul terasa. Pada takbir Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Bagaimana caranya ini? Yang belum Ramadan pertama sudah setar kayak gitu, udah nikmat. Nah, ikhlas adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dengan nilai sama, dengan cara profesional. Maksudnya apa Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Apabila kita melakukan contoh sholat, ketika kita berlatih sholat kita bisa datang 5 menit sebelum sholat, di umur kita 40, lalu 41 juga kita bisa 5 menit sebelum sholat datang,
sampai akhir ayat kita itu bahagian dari ikhlas. Kenapa? Karena kegiatannya berulang, lalu dia profesional. Kalau begitu, seseorang akan menjadi orang ikhlas apabila dia menambah kegiatan hariannya dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu yang berkenan Allah, apalagi di Aceh kita sangat luar biasa. Banyak sekali tempat-tempat kita berilmu untuk menambah ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak datang tanpa pengetahuan. Haija ikhlasnya menyohana pengetahuan. Makanya pengetahuan itu perlu ditambah. Jika kita akan menghadapi Ramadan, apa pengetahuan Ramadan kita? Jika kita ingin berzikir, apa pengetahuan terhadap zikir kita? Karena kalau kita punya pengetahuan, maka ada dorongan pikiran kita. Nah, pikiran kita nyo, nah jiwa kita nyo, nah jasad kita nyo untuk mendorong keinginan itu, nyat ikhlas. Makanya Islam ini adalah agama berilmu. Baik putuh-putuh belajar ilmu. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu sekali kita berilmu. Menuju Ramadan, ilmunya ditambah. Rukun-rukun puasa, ulanglah. Rukun-rukun sholat, sholat sunat apa saja yang bisa kita nikmati. Manfaat dari baca Al-Quran, kita baca tafsirnya, kita baca terjemahannya, manfaat dari sedekah. Saat inilah kita menambah yang namanya tsaqafah fikriyah, pengetahuan. Kita datangi bila ada tengku-tengku atau ustaz-ustaz kita yang membahas tentang Ramadan, dengarkan dengan baik agar nanti timbul satu motivasi ke dalam diri untuk menambah kegiatan itu terus menerus sehingga kegiatan itu menjadi satu kegiatan yang nikmat. Nah, itulah tadi makna kenapa ada ayat famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi hati ini, dada ini akan dibuka oleh Allah ketika diberi hidayah. Itu tidak akan hadir bila ilmu tidak bertambah. Itu ikhlas. Kalau bahasa sederhananya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat nilainya 9, usahakan bertahan 9 dan tidak turun grafiknya, tapi dia naik. Nah, itu ikhlas. Kita udah berapa kali melaksanakan Ramadan? Bisa jadi ada di antara kita sudah 20, 30 kali Ramadan. Coba lihat Ramadan mana yang cus naik. Nah, kalau belum, kali ini kita menangkan dengan melatih keikhlasan. Caranya tambah ilmu, Pak. Baik mengkire tapi megure. Tajak udaya-daya, tajak pesantren, tajak majelis-majelis ilmu, duduk belajar sehingga Ramadan kita nikmat. Kepegang dari Ustaz Saudara Pak baru ada ikut majelis gaknya kepegang. Pergi Ramadan. Yang hidup ibu-ibu. Lo bikin yang pun baru dah. Kepegang Ustaz Saudara Pak. Ramadan itu bermakna membakar. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana kita membakar. Apa yang kita bakar? Sifat jelek kita, Pak. Kita ada sifat dengki, iri, sombong, takabur, kin gegok, kueh gegok. Ah, yang dibakar Ramadan. Pakriban cara bakar? Ah, makanya ada puasa. Intinya bulan Ramadan lenya materi tentang Ramadan. Nah, sekarang kita latih cara membakar sama lagi kita olahraga. Waktu kita jogging, tabuta jalan pagi. Nah, mesti pelogo tak keliling masjid, lihat tajak kopi. Beda dengan langsung tajak kopi, Pak. Ya, makanya putai le, Pak, jalan le. Jogging le, tarik nafas le. Belum daerah ini pindah di gunung, Pak. Hirup udara le. Mau apa pun hirup udara. Yang baru tajak kopi, hangat kopian, Pak. Bahkan karena ada warming up. Begitu juga dengan
bagaimana kita menang Ramadan ke depan. Yang pertama, ikhlas ini dilatih. Caranya seperti tadi, pengetahuan. Yang kedua, setelah jiwa ikhlas itu ada dalam diri kita, yang Allah buka dalam dada tadi, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Yasrah benar buka dalam dengan cara yang kedua. Kalau pintu ikhlas ini sudah terbuka, maka Allah tamah dalam jiwa tanya, apa itu? Yang kedua apa? Sabar. Sabar tidak akan hadir kalau kita tidak ikhlas. Nah, sabarnya cita apa? Perilaku yang sangat berbeda lagi. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Nah, sabar ini pintu kedua dalam jiwanya. Kalau tadi ada ikhlas, yang pertama nih, mau apapun cerita apa, ikhlas ini harus dilatih, dibongkar. Yang kedua adalah sabar. Apa itu sabar? Ini menghadapi Ramadan nanti. Sabar itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berulang-ulang dan terus berulang-ulang dalam keadaan senang. Gimana caranya itu? Gimana cara tanya ujit senang, tapi pekerjaannya tak ulang-ulang. Sedih tapi senang. Kayak ibu-ibu masak untuk suami. Itu bukan ada sukanya nagala aja kan. Ai pulang tangan-tangan dua play kurang. Tangan-tangan leplo punya tanya PNS kan kagak sepi betul, Pak. Tangan pun gajian. Amnya ibarat lagu maju tak gentar, membela yang benar. Bagian tanggal 20 dikurang, tanggal 30 itu lagu dah lagu himne, Pak. Telah gugur pahlawanku. Cik lagi ya. Tapi bagaimana tanggal 1 sampai dengan tanggal 30? Sedih, susah, senang, tetap senang. Nyan sabar, Pak. Biasa saya dah pegang apa, lingan tu urui pegang apa, tiba cara tak dengar urut pegang apa. Lagi-lagi kamu mau balik, bak pegang apa jago, ci dengar kau pegang apa, besarkan telinga, kecilkan mulut, yang gampang, Pak. Sama si lagi apa-apa yang dimakan Allah. Alun tuan lu pegang apa, hendak dengar. Awak tuan dengar, yang naik dengar, naya jaga, naya macam-macam kan, memang lagi kan. Itulah sabar. Kemampuan seseorang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dalam keadaan senang. Hana lu pegang susah, karena dalam Islam hana susah, yang nak senang tapi. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi yang kedua, bagaimana memenangkan di bulan suci Ramadan nanti, kita harus melatih kesabaran, terutama puasa, Pak. Jangan sampai enggak sahur. Cok sahur ya, Pak. Udah hana pada sahur loh. Bilung kayak lu karak becok gejoleh Nabi. Nikmati sahur. Makan yang segar. Tajak masjid. Ada salat subuh. Tadzikir, tabun. Lengan na salat lam. Tupreh lam tiat. Na salat duha. Lengan tajak kantu. Lewa kantu 5 menit tenggelam sembahyang, kata sembahyang zuhur, kemudian pergi ke kantor lagi mencari rezeki, kemudian kita salat asar. Bagaimana kita sabar dan berpuasa? Nanti kalau sabar itu dalam puasa itu terbentuk dalam diri kita, maka jiwa getahnya beda, Pak. Yang pintu kedua setelah tadi ikhlas, itu kedua adalah sabar. Ini latihan semua, Pak. Latihan tak dengar ceramah, latihan tak dengar imum, latihan yang kita buka puasa bersama, latihan bersedekah. Hari pertama Ramadan 100.000, hari kedua Ramadan masih 100.000, hari ketiga Ramadan 100.000.
Paduk cuma lep loro cuma lep juta. Baik ya Pak. Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Mulai hari ini caleng-caleng anak mandum proh mandum. Ibu-ibu nama cok ju pulau ju legat. Kubah ke Ramadan. Mirah, uro Ramadan mirah, uro kuah mirah. Uro dengan lep loh mirah. Ngan pengurus masjid senang. Gepedang lah mbak sah pertama kak depa yang bapaknya sang mirah. Allah. Ini kasah paling eksklusif, ini pasah paling eksklusif Pak. Allah. Tapi paling yang caleng lewat. Yang padahal sudah dapat semua, tambah Pak. Kan ustaz dan pegah kali sudah dapat tapi kapeng lah. Mumang oleh-oleh, hana mumang. Hana mumang Pak, yang jauh rezeki Allah. Coba aja dulu. Itu tabungan ada di bank, tarik hari ini, pisahkan terus. Mirah, 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 mirah. Soekarno hantar dari urafun, uro dengan lemlo. Allah Akbar. Yang kali ini lucu Pak. Lu tengah jalan, aronya tenang tak leh. Bunuh ayat-ayat tangkut lu. Dua ayat lentang kurang. Mengayu Pak, dua lah bunuh. Bukan lentang awak dong, kapung ni surga bunuh. Sudah aku mentang nalih neraka. Ayat kedua bunuh yang tak kurang. Yang pemahalang apa? Memang lagi anjing kejual Allah hang lebih nak bawa gak menung anjing tempurna manusia. Itu sabar Pak, sabar bersedekah. Ibu-ibu pakai kolak bumangan. Ibu rabu kolak. Baik ya belum kolak karena kolak dingin, kolak hangat. Ulam hangat dingin. Yan. Tetangga, ne, ya jo ne ketampe, ne, ya jo ne habis. Pada nak karu ulam nang roh. Jamaah Arafah mungkin dalam begahnya kagak fikir ki panca dah. Ki tubuh dah begitu. Nanti gaya jamaah Arafah insya-Allah 5 sampai 10 miliar jamaah Allah Akbar. Hana dente Pak, itu tangkau Ustaz Zul dah yo. Kau ronyo gede. Kang wakil gubernur Sumatera Utara. Anda dengar baru kau Brunei. Gimana cara? Menzikir di Aceh tapi bergetar di Brunei Darussalam. Nah, Pak Lawan. Baik mayang Pak, ada cara Allah. Makanya jamaah Arafah percaya hamba ini, bila kita melatih sabar itu beda. Begitu juga dengan sholat Ramadan. Baik tak tegan penyebu, mengontrol itu Pak. Baik sahur tak takkan dia tengen. Karena walaupun itu tengen itu perleh, tapi tak atur. Dan yang ketiga Pak, bagaimana memenangkan agar Ramadan itu menang. Yang ketiga, nak dua buah Pak. Pertama tadi ikhlas. Nanti kalau kita ngopi Pak, mainkan saya ikhlas. Berikhlasnya kopian, pasti beda. Makanya bapak je kalen, orang yang je ibu juga boleh lihat. Sidro bapak waktu je kopi ge pakai bismillah, ge baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bagi tarik kopi beda Pak. Kan paten kalian je kopi yang ana pakai doa beda dah. Tapi orang pakai doa mana pakai bismillah, ge pakai doa makan kan. Ge kopi. Cara perilakunya aja beda. Dah tarik dah. Dia tak ada tiga. Ya. Baik mayang. Maka oleh karena itu harus sabar kita doa. Baik sampai doa makan bismillahnya bagian dari DPA salah. Perut tuha biar ada baca doa. Ya. Okey, yang ketiga. Nanti bapak-bapak boleh lihat ya minum kopi, makan, coba lihat saling melihat. Dah sabar, ada kepada ibu, ulam nabu pulah tadi, nabu guri. Punya hana doa beda rasa. Punya hana habis bu beda rasa. Tapi punya ape pakai doa gula-gula apa ulangin. Bila pakai gula hana gula apa ulangin. Punya saling agak. Lu guna menyata gedang benda kan. La suara dia apa? Buat kerja lu. Ye je mana. Kayu. Alhamdulillah, makasih semoga kujuk rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Pak, sifat menikmati nanti memenangkan Ramadan itu jujur. Karena urusan lu Pak bagian motivasi, lu khas lu motivasi. Jujur Pak. Jadi jujur ini menikmati Ramadan nanti itu penting. Ya Allah, marhaban ya Ramadan ya Allah. Ini menjanji ya Allah, lu jujur kali ya Allah, lu buat tahu betul ya Allah. Lu jaga ya Allah. Pegah Pak Allah, jujur. Jujurnya ditambah. Baik maki-maki. Karena insya Allah Ramadan itu mengurangi korupsi Pak.
Dan kalian no, pejabat-pejabat negara bana anu wek-wek dengan Harley ya, dengan motor Robicom ya, kagak. Bawa negara kita sebentar lagi akan jadi negara makmur. Dimulai insya Allah dari Aceh Pak. Kadang tanda-tanda lagi. Bukti je Ustaz Jul kagundang untuk Brunei Darussalam. Apa maknanya? Makna dia pada oleh Allah. Wahai jamaah Arafah, kakalan Brunei Darussalam, nangrau betniat. Tetapi pasabohnya dikir. Baru buka balong, long Ustaz ni bantu lun jauh bandara. Kai lagi dikir lah, papa bandara lagi dikir. Iman cara lah. Muhammad cakap jalur. Hai, butuh panggil bancara apa? Pandang di Ustaz. Disetel mandum jadual pesawat. Mendikir le lo. Nyan. Tiada kau Sultan Hasan Abokiah. Amin ya Allah. Lun dengar temu kerja lo. Mampu apa pun bangsa penakluk. Beda Pak. Bapak ini kita semua ini bangsa penakluk. Seri mantap hakatim ulam lalu. Aneh apa sih raja? ITB Bakoran Terambi. Pasti raja dikalahkan sampai mampus. Hana ya Pak. Menyatakan kan kata dikalahkan. Hana Pak. Orang Aceh itu seri saja enggak mau. Apalagi kalah. Hana ya. Tekemah rembu. Orang kan pakat makanan meno ikan mulus. Ikan surai. Apalagi ikan asin, kuah peliu, telur dadar. Ada negara luar biasa. Karena energi Pak. Makanya besar sekali energi orang Aceh yo. Makan akhir ulama-ulama raya. Siapa di dunia ini yang punya seorang panglima perang perempuan? Mana Pak? Aceh na, Laksamana Malahayati. Ya ibu lo kada bunuh kan? Tik lagi ruh-ruh cunyadi ngai dulu kan. Bana duk dengan ceramah tegak. Ya subhanallah. Makasih Bapak. Lagi Malahayati. Kenapa dawa? Urang agam lo kada lo tempe lo kada lagi di rumah. Besok kita syahid, pagi kita menunggu dulu. Allah Akbar. Betul zikir. Nah, jadi yang ketiga ini Pak, kita menikmati Ramadan nanti buatlah seperti kita mau berperang. Bukan saja no, Ramadan itu membakar. Ini bakar mandum. Kalau kita orang emosi, bakar emosi kita nanti Ramadan. Jadi senyum. Bu, lihat Bu ya hari ini Bu ya. Nanti kalau Bapak pulang, coba lihat udah berubah. Assalamualaikum. Ya Habibi. Ya. Lecom Bu. Ini bapak awak mencom. Macam cara? Waktu awak menikah macam cuma ino com. Com loh. Kiri kanan com. Bapaknya tenanglah bapak. Hang duit oleh ibu. Apa? Gak ayah. Kuna mak rajin-rajin aja subuh Arafahnya enggak dong. Tuah dah. Nyo ya bun ayah mepeng padu kan bendarai mak dia ibu. Dengan to mak lejo yang mirah. Ya, yang bapak tenang. Tamah tentu tu. Jujur Pak, kita ini banyak dosa. Jadi ketika hari-hari tinggal 10 hari lagi mau Ramadan, jujur sama Allah, jauh masjid, salat duha, momo sama Allah. Yo karpet kabeh ango-ango, kena mengantuk Ramadan. Gimana cara? Ya mengantuk. Minta ya Allah, lun kumpul ya Allah, lun lale ya Allah, lu hanan lu keluarga, minta sama Allah, istighfar banyak. Astaghfirullahalazim Allah, astaghfirullahalazim Allah, astaghfirullahalazim Allah. Kalau bisa jamaah Arafah pergi khusus zikir jujur Pak. Ada zikir jujur. Minta sama Allah, ya Allah, beri Ramadan kali ini ya. Yasrah sadrahul Islam. Saya merasa jiwa saya terang. Yang ketiga, bagaimana memenangkan Ramadan? Perbanyak jujurmu. Kalau begitu apa itu jujur? Jujur adalah pengakuan seseorang kepada Allah dengan segala jiwa, raga, dan pikirannya. Ngadu. Yang terakhir. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jujur. Pintu yang keempat, tadi ikhlas di depan Bu. Kemudian akan kebuka pintu kedua sabar, akan kebuka pintu kita jujur, maka pintu yang keempat adalah untuk memenangkan bulan suci Ramadannya, perbanyak sabar. Sabar, kuatkan dengan apa? Dengan syukur. Jadi syukur itu adalah kemampuan seseorang untuk menghargai semua kenikmatan yang diberi oleh Allah.
tanda orang syukur itu selalu tersenyum. Kalau bapak-bapak bisa tersenyum, bagaimana tandanya Ustaz orang tersenyum? Orang tersenyum itu tanda-tandanya dia 2 senti kiri, 2 senti kanan. Assalamualaikum. Bapak-bapak, tapi yang hana. Syukur itu kemampuan seseorang untuk mengakui secara positif apapun yang Allah beri kepadanya dengan wajah yang tersenyum. Karena orang Aceh rata-rata mukanya agak uke. Aceh nanti kalian beda dengan orang Sunda. Orang Sunda ya, jadi apa lagi? Sam. Di mana rumah Fulan bin Fulan? Sam. Saya tanya dari Aceh. Hai bangsa penakluk. Di mana rumah Pak Ibrahim? Ide gajah di Wan. Tapi ulun, tapi uya. Yang gede, bandanya tak kuburan. Google Map memang ini. Cing dengan tok Google Map yang translate bahasa Aceh, memang dulu. Memang unik Aceh, Pak. Kan di ujung. Awak jaga nanggro Aceh kan Pak Tua. Nah Sabang lembah pulau jaga nanggro Banda Aceh. Jadi syukur itu adalah kemampuan seseorang untuk menilai positif setiap apa yang Allah beri dengan senyum. Makanya habis minum kopi jangan lupa doa juga. Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nyan buburi yang dilong buno, kupi yang tanikmati buno, nah kue timpan tabo, pulut tabo, nyan insyaallah hanajit ke penyakit gula. Han stroke ke Pak. Jit kubat. Nyan ilmu menurut spiritual. Tapi menurut ilmu kesehatan akan berbeda. Nah, langkah agar kita bisa memenangkan Ramadan, maka yang terakhir adalah perbanyak syukurmu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kemantan yang dapat Tuhan sampaikan, mudah-mudahan marhaban ya Ramadan, datang bulan Ramadan, kita sudah bisa menang Ramadan kali ini dengan 4 akhlak yang akan kita latih: ikhlas, sabar, jujur, dan syukur. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Semua kita insyaallah kita doakan bisa ba'da Ramadan umrah, amin ya Allah. Haji ya Allah. Kalau bisa Ramadan bisa hadir ke Masjidil Haram, amin ya Allah. Dan semuanya dalam keadaan yang husnul khotimah, amin ya Allah. Yang terpenting sebelum Ramadan insyaallah semua kita dicabut oleh Allah hutang-hutangnya, penyakit-penyakitnya, sehingga Ramadan sah pertama sampai akhir Ramadan sah pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.